Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu-Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Saya selalu berdoa kiranya saudara-saudara sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika mengklik video ini. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita masih membahas tentang film rohani yang berjudul His Only Son, yang belakangan ini banyak sekali diperbincangkan karena ulah seorang pejabat, yaitu anggota DPR yang bernama Bapak Aceh. Nah, kita tahu bagaimana beliau meminta agar film ini segera di take down karena tidak sesuai dengan ajaran atau akidah yang dia yakini, yaitu agama Islam, dan tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Tentu pernyataannya menuai banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang tidak sependapat dan yang tidak setuju dengan kebijakannya. Terlebih lagi, bukan hanya dari orang-orang Kristen, tapi dari orang-orang Islam juga. Dan tidak ketinggalan, para pendeta juga ikut berkomentar agar Bapak Aceh ini tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan serta kebodohan untuk melarang atau men-take down film rohani yang sedang beredar, bahkan sedang viral belakangan ini. Seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ada satu lagi yang viral nih. Salah satu anggota DPR RI meminta penayangan film His Only Son itu dihentikan, di take down, katanya tidak sesuai dengan ajaran umat Islam. Saudara, ini lagi linglung atau apa sih? Itu film memang bukan untuk agama Islam, Pak Bos. Itu film untuk agama Kristen. Solusinya buat Anda ya tuh bisa nonton. Yang kedua, ini negara tuh demokrasi, bukan negara Islam. Jadi agama Kristen, Katolik seperti kami ini juga tuh boleh punya hak yang sama juga untuk menayangkan filmnya gitu ya. Dari dulu juga banyak loh di televisi nasional itu film-film apa yang berbau agama Islamnya itu banyak sekali. Apakah kami sakit hati? Tidak. Kenapa? Memang iya, itu silakan ditonton. Kalau yang Islami silakan nonton filmnya. Lah kami itu yang Kristen ya kami nonton filmnya karena itu memang untuk kami, bukan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup memprihatinkan, kita baca judul beritanya, tak sesuai ajaran Islam, DPR minta video His Only Son diberhentikan. Lebih tepatnya oknum DPR, Ketua Komisi 8 DPR RI bernama Aceh Hasan Sadzili. Ini gue nggak ngerti nih dewan dulu dipilihnya dengan metode apa, pendidikannya di mana, dari partai apa, gue nggak peduli. Intinya gue melihat hari ini adanya kebodohan, ketidakpahaman seorang anggota legislatif terhadap konteks negara yang harusnya dia bela, yaitu negara pluralisme, negara demokrasi, negara republik. Ini bukan negara Islam. Dan sejak kapan kemudian Islam menjadi barometer standar film di Indonesia? Standar barometer film di Indonesia itu adalah sesuai dengan lembaga sensor misalnya. Itu pun kan kalau nih film kan menurutku nggak ada persoalan. Hanya saja dibuatkan film berdasarkan dengan isi ajaran Alkitab. Teman-teman Katolik, Kristen dan sebagainya macam yang memang memakai Alkitab. Makanya dibuatlah film ini supaya menguatkan iman mereka. Seperti misalkan kita buat filmnya Umar Ibn Khattab misalkan. Atau filmnya Muhammad Al-Fatih. Kan nggak perlu kita minta persetujuan ke 5 agama lainnya. Jadi jangan menurunkan grade Islam kesannya gitu loh. Ngurusin soal perfilman. Ini sama model-modelannya kayak Islam ngurusin soal pemilu, pilpres gitu loh. Ditarik-tarik paksa. Gue Islam, tapi gue mempersoalkan statement dari Wakil Ketua DPR RI Komisi 8. Kalau dia nggak terima, kita debat terbuka. Orang mau nonton film kok harus sesuai dengan ajaran Islam. Orang nonton film itu sesuai dengan kemauan. Selama filmnya tidak menghina kelompok tertentu, nggak ada persoalan. Ini kan dibuat emang versi Alkitabnya. Kalau nggak terima, buat aja tandingan versi Al-Quran, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di Indonesia hanya orang Islam yang tinggal di negara ini? Kalau film ini menyesatkan, berarti Anda menuduh ajaran Alkitab sesat. Dan kalau Anda memang bermotif seperti itu, Anda menista agama Kristen. Emang orang Islam semua rata-rata sama dengan Anda? Picik, bagi saya Anda picik gitu. Dan saya kalau sampai tahu, dengar bahwa Menkominfo mau mendengarkan pernyataan Aceh Hasan Sadzili ini, Menteri Komunikasi dan Informatika juga adalah orang picik. Berarti secara tidak langsung juga Aceh Hasan Sadzili
Anda sebenarnya ingin mengatakan bahwa Islam itu lemah di Indonesia karena gampang terpengaruh, gampang murtad. Secara tidak langsung Anda menghina keyakinan agama Anda sendiri. Anda justru yang menghina dua agama ini. Cabut pernyataan Anda. Anda harus minta maaf kepada orang Kristen karena secara tidak langsung Anda menistakan kitab suci Alkitab. Anda harus mencabut pernyataan Anda. Ada seorang anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat yang keberatan dengan peredaran film ini karena menurutnya film ini tidak senafas dengan versi Islam tentang pengorbanan putra Nabi Ibrahim. Bagaimana tanggapan kita? Saudara-saudara, dari sudut pandang hukum, sebenarnya Indonesia itu adalah bukan negara Islam, bukan negara agama, bukan negara teokrasi. Karena itu sebetulnya tidak boleh membawa satu pandangan keagamaan dan memaksakannya ke ruang-ruang publik. Kita harus membedakan antara mana forum eksternum dan mana forum internum. Setiap warga negara berhak untuk mengekspresikan keyakinannya, apalagi hanya berhak untuk mendapatkan tontonan yang sesuai dengan agamanya. Maka sebetulnya statement dari anggota dewan yang menuntut agar film ini ditarik dari peredaran itu sesungguhnya merupakan tuntutan yang bodoh dari sudut pandang hidup kebangsaan kita yang bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika dan dasarnya adalah Pancasila, yang jelas bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Bukan negara agama artinya Indonesia tidak didasarkan atas satu agama tertentu seperti sistem teokrasi. Bukan negara sekuler artinya dalam penyelenggaraan negara kita tidak boleh mendepak sama sekali asas-asas spiritualitas yang bersifat multi agama, multi keyakinan untuk menyelenggarakan Indonesia yang adalah sangat majmuk ini. Itu pertama dari sudut pandang hukum. Assalamualaikum Pak Aceh Hasan Sazili, anggota DPR RI yang mulia. Pak, hanya karena di film His Only Son, Nabi Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di take down, Pak. Indonesia bukan negara Islam, Pak. Kristen juga agama yang diakui di negara ini. Dan adalah hak asasi umat Kristen untuk menikmati film kisah Nabi Ibrahim versi agama mereka. Kalau Bapak tidak setuju, cukup tidak usah nonton, Pak. Kalau sampai di take down filmnya, itu sama saja menindas hak asasi umat minoritas. Kalau sekarang film dilarang, lalu nanti apa kitab Injil mau dilarang juga? Karena isinya Nabi Ibrahim mau sembelih korbankan Ishak tidak sesuai dengan versi Islam, Pak. Saya tentunya sependapat dengan para netizen yang telah berkomentar, bahkan yang setelah ini pun kita akan dengarkan bagaimana komentar dari para hamba Tuhan atau beberapa orang pendeta yang menyuarakan aspirasinya untuk meminta agar para pejabat tinggi negeri yang sekalipun tidak sepaham atau tidak seiman dalam penayangan film ini seharusnya tidak melakukan tindakan bodoh ataupun tindakan intoleran, karena memang dari sisi ajaran saja kita sudah berbeda. Kenapa mesti dari orang lain yang mengkomplain agar film ini segera ditarik dari peredaran? Tentu tidak logis menurut akal sehat. Karena itu, dalam konteks demokrasi, tuntutan yang semacam ini membahayakan kehidupan demokrasi. Yang kedua adalah mengenai statement bahwa anggota dewan ini mengatakan kalau versi film ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin dia kurang belajar agama Islam sendiri. Karena dalam Islam tidak ada versi tunggal tentang siapa putra Ibrahim yang dikorbankan. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama anak yang dikorbankan itu. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Sesungguhnya Tuhan telah menggembirakan dengan Ibrahim seorang anak yang amat sabar. Dan anak yang amat sabar ini tidak disebutkan namanya. Tentu sebagai seorang non-muslim saya tidak boleh terlalu jauh mencampuri tafsir agama Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam sendiri ada berkembang dua versi.
ada hadis-hadis yang meriwayatkan Ishak, ada hadis-hadis lain yang meriwayatkan Ismail. Meskipun di Indonesia versi Ismail ini lebih populer dan lebih dianut banyak orang, tetapi tidak mengurangi fakta bahwa di Islam sendiri kontroversi tentang Ismail atau Ishak itu belum selesai. Nah, sementara itu pada pihak lain ada fakta yang harus diungkapkan, bahwa putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan Ishak itu bukan sekedar pandangan agama Kristen, tetapi pandangan sejarah lebih dari satu agama. Minimum bisa saya sampaikan, yang pertama adalah agama Yahudi yang berdasarkan Taurat yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang beragama Yahudi. Disebutkan dalam Sefer Beresit 22 ayat 2, jelas di situ adalah Ishak. Naskah kuno manapun menyebut itu adalah Ishak. Misalnya naskah yang paling kuno yang ditemukan di Gua Keempat yang dikenal dengan naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll. Dalam tayangan saya beberapa minggu lalu sudah saya buktikan bahwa di situ terungkap bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Sampai naskah Masoretik yang menjadi standar dari naskah terlengkap dari abad 9 Masehi sampai abad ke-11 itu adalah Ishak. Ketika kekristenan mewarisi Taurat yang sama ini, yang kita sebut dengan Perjanjian Lama, tentu Taurat dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang lain, itu juga dikatakan Ishak. Ada satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, yaitu orang-orang Samaritan atau orang-orang Samaria. Di sana juga mereka memiliki Torah Somron, Taurat Samaria. Di situ juga disebutkan Ishak. Artinya naskah Laut Mati dalam bahasa Ibrani, naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani. Naskah Laut Mati berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masehi. Dan naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal, itu juga disebutkan Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, Khahna et binecha et yehideka aser akhabta et yitsak wilehleka el eret hamuria. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada kata-kata wilehleka el eret hamuria. Pada naskah Taurat Samaria dibaca wilehleka el eret hamuri, dan muri ini diartikan dengan Gerisim, berbeda dengan versi Yahudi yaitu Yerusalem. Tapi tentang nama Ishak, naskah tua Ibrani manapun juga itu adalah sama. Yang kedua, jadi yang pertama itu adalah naskah Ibraninya di sana semuanya sama. Yang ketiga, ada 3 agama dari zaman yang berbeda-beda, yang keyakinannya juga berbeda. Mereka sama-sama menyembah pada satu Tuhan, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa Musa telah memberikan tempat yang nantinya itu adalah dikenal dengan Yerusalem. Tatkala kakek moyangnya yaitu Abraham bertemu dengan Melkisedek, yang dalam tafsir Yahudi disebut sebagai Sem, imam pertama di dalam hukum Nuh atau Sefa Misfot bin Noah, itu adalah Yerusalem yang dikenal dengan tanah Muria. Sementara orang Samaria yang menolak eksistensi kota suci Yerusalem menafsirkannya sebagai Gerisim yang berada di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jadi 3 agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus sebagai Mesias, yaitu Kristen. Satunya tidak percaya. Satunya tidak percaya Yerusalem sebagai tempat suci mereka. Tapi ketiga-tiganya mengatakan Ishak. Yang kedua, ini juga diperkuat lagi dengan bukti yang ketiga. Naskah-naskah kuno manapun juga dalam terjemahan. Dan terjemahan itu dilakukan baik orang Yahudi, orang Kristen, dalam sepanjang sejarahnya. Misalnya dalam terjemahan bahasa Aram, banyak naskah yang diterjemahkan dalam bahasa Aram, misalnya Targum, baik Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Neofiti, semuanya mengatakan Ishak, dan itu dibaca oleh orang-orang Yahudi. Ketika kekristenan muncul, kekristenan mewarisi warisan besar Yahudi Helenik di Alexandria,
yang dikenal dengan Septuaginta dalam bahasa Yunani. Di sana juga dikatakan Iska. Ketika naskah Latin pertama kali diterjemahkan yang dikenal dengan Old Latin atau Vetus Latina, kurang lebih dari tahun 120 setelah Masehi, di sana juga Iska. Lalu naskah di dalam bahasa Aramaik tapi terbitan Kristen, misalnya Old Syriac, Vetus Syria, dan satunya lagi Pesito atau Pesita, di sana juga dikatakan Iska. Jadi artinya problem ini bukan problem agama-agama kuno dengan naskah-naskah kuno yang usianya ribuan tahun, tapi sesungguhnya adalah problem dalam umat Islam. Karena itu harapan saya melalui pertemuan singkat ini, sekaligus saya ingin mengajak marilah kita beragama secara dewasa. Kita tidak boleh memaksakan sudut pandang agama kita, apalagi di ranah publik di mana Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat majemuk dan para leluhur bangsa ini telah mewariskan kepada kita sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah saudara-saudara, karena itu pemaksaan pandangan agama tertentu ke ruang publik ini benar-benar bertentangan dengan nafas Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila kita sebagai dasar negara. Ya, kiranya para pejabat yang berwenang dalam men-take down film ini, baik di peredaran bioskop atau juga di media YouTube atau sosial media lainnya, tidak mengambil langkah bodoh ataupun tindakan-tindakan yang salah, karena ini menyangkut hal-hal yang sensitif mengenai keragaman beragama. Karena tentunya di dalam film itu tidak ada sedikit pun mengganggu atau mengusik ajaran agama lain. Ini jelas murni kisah dan ceritanya diambil dari Alkitab. Dan tentu saja ini tidak boleh di take down karena sesuai dengan cerita yang ada di dalam Alkitab. Ya, kiranya video ini saudara-saudaraku menjadi berkat, menjadi pengetahuan bagi kita semuanya, tentunya menjadi peringatan bagi orang-orang yang seharusnya menjadi panutan dan menjadi contoh dan teladan dalam membuat keputusan, tidak melakukan kesalahan yang fatal. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tentunya Pastor Daud meminta bagi saudara-saudara yang belum mensubscribe channel ini, mohon kiranya untuk mensubscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, serta jangan lupa kasih tombol jempolnya agar channel ini mendapat hati bagi setiap orang-orang banyak. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.